yang memiliki berbagai-bagai hikmat, seperti bentar, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Ayat ke-6, di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Ayat 7, pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Belsazar, Hananya dinamainya Sadrak, Misael dinamainya Mesak, dan Azaria dinamainya Abednego. Ini ada kisah tentang 4 orang ini, Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kalau kita baca di sejarahnya ini dari awal, kalau teman-teman mungkin ada waktu, atau mungkin yang sudah tahu tentang cerita Daniel ini, bagaimana Daniel bisa ada di istana Babel, dengan tujuan apa Daniel dan Sadrak, Mesak, dan Abednego berada di istana Babel ini, bersama dengan Raja Nebukadnezar. Di sini saya baca, mereka ini bukan orang yang biasa-biasa aja gitu, tapi di ayat 4 dibilang orang yang muda, yang pintar, yang berhikmat, yang berpengetahuan, pokoknya yang the best lah. Mereka ini orang-orang yang terbaik gitu. Untuk apa? Untuk mereka bisa belajar supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Saya tadi waktu baca ini maksudnya apa gitu orang Kasdim itu. Saya tadi WA Ciweni, tapi Ciweni nggak ada ya sini. Saya WA Ciweni karena Ciweni yang paling tahu lah kalau tentang perjanjian lama siapa itu pasti biasanya Ciweni tahu. Saya tanya sama dia, Ciwen, bahasa Kasdim ini apa sih Ciwen maksudnya gitu. Oh kalau Kasdim itu kalau untuk sekarang tuh Syria Fair katanya. Terus maksudnya ini apa gitu saya bilang. Mereka belajar bahasa, ternyata mereka ini bahasanya berbeda. Bahasa orang Yahudi, Yehuda, suku Yehuda waktu itu katanya bahasanya Ibrani. Sedangkan orang yang di istana Babel nih bahasanya berbeda. Jadi mereka tuh dikirim ke istana Babel untuk belajar bahasa yang berbeda. Itu yang Ciwe ini kasih tahu ke saya. Jadi kalau dibaca mereka ini bukan orang yang biasa-biasa aja, memang mereka tuh orang yang smart, orang yang pintar pada zamannya ini. Karena dari beberapa banyak orang dipilihlah mereka ini untuk masuk dalam istana ini. Nah, di ayat-ayat selanjutnya adalah di mana waktu pada saat mereka dijamu raja atau diberi makan, Daniel itu menetapkan untuk dia tidak mau minum anggur ataupun makan makanan yang menajiskan dirinya katanya. Di sini Daniel men-challenge kepala istana makanannya kalau salah saya baca. Kalau kamu takut saya kekurangan gizi itu istilahnya yang ini saya terjemahan bebas saya ya. Coba deh kita kasih challenge berapa hari kamu kasih mereka makanan yang enak-enak. Kalau saya kasih sayur-sayur aja, air putih aja gitu, nggak usah kasih anggur nggak apa-apa. Nanti 10 hari kemudian kita akan lihat perawakan kita tuh lebih kurus atau kita lebih sehat dibandingkan mereka yang makanannya yang enak-enak gitu. Di sini saya lihat Daniel dari awal sudah menetapkan hatinya untuk mengambil satu tantangan ini ya. Kalau menurut saya yang kita tahu itu untuk sekarang adalah puasa Daniel, yaitu puasa tidak makan daging yang saya ketahui untuk saat ini. Di ayat di Daniel 2 tentang mimpi Nebukadnezar, di sini diceritakan si raja ini mimpi. Ini awal yang saya catat ini ya. Awal mulanya itu adalah di Daniel 2 ayat 1. Pada tahun yang kedua, pemerintahan Nebukadnezar, bermimpilah Nebukadnezar. Karena itu hatinya gelisah dan ia tidak dapat tidur. Awal dari masalah semua ini adalah dari seorang raja yang tidak dapat tidur. Jadi kalau orang nggak bisa tidur itu memang bikin gelisah hatinya, bikin emosi, bikin baper ataupun gampang tersinggung juga yang saya baca di Daniel ini. Lalu
setelah kita baca ini, kalau teman-teman punya waktu juga boleh baca lagi sendiri. Setelah raja ini bermimpi, nggak ada satupun orang yang di dalam pemerintahannya itu yang bisa menafsirkan mimpi dari si raja ini. Nggak ada. Sampai si rajanya bilang, kalau nggak ada yang bisa tafsirkan mimpi ini, saya akan penggal, gitu istilah bahasanya ya. Jadi benar itu, semua orang tuh dibunuh gitu. Orang-orang yang apa sih, orang-orang sekitarnya raja yang ahli-ahli nujum, ahli-ahli sihir, semuanya dibunuh sama raja itu. Karena nggak ada satupun yang bisa menafsirkan mimpinya ini. Tapi di ayat selanjutnya Tuhan memberikan hikmat kepada Daniel untuk bisa menafsirkan mimpi dari Raja Nebukadnezar ini. Sama seperti Yusuf lah ya, hampir mirip-mirip dengan Yusuf. Nah, yang menarik yang saya baca ini adalah Daniel ini kan udah berbuat banyak, maksudnya memberitahukan kepada raja ini ahli dari mimpinya dia semua. Sehingga dengan gitu raja ini bisa tidur nyenyak lagi, bisa lebih tenang hatinya. Bahkan di ayat itu diceritakan setelah Daniel menceritakan arti dari mimpinya itu, rajanya ini sampai sujud menyembah Daniel gitu. Jadi betapa pentingnya seorang Daniel ini di dalam pemerintahan Raja Nebukadnezar ini. Sangat-sangat orang penting lah gitu. Tapi yang di ayat selanjutnya saya baca, tiba-tiba si raja ini entah kenapa dia mendirikan patung, ya seperti teman-teman tahu kan, dia mendirikan patung yang besar, sangat besar, dan dia menyuruh semua orang rakyatnya untuk menyembah itu patung. Kalau ini terjemahan bebas lah ya, kalau misalkan saya jadi Daniel, gue udah bantu lu gitu. Gue udah bantu lu nafsirin mimpi. Sekarang lu udah bisa enak tidur apa segala macem. Sekarang lu mendirikan patung. Nyuruh gue nyembah itu patung. Kalau gue nggak nyembah itu patung, gue bakalan dipenggal. Merasa nggak, mungkin kalau saya jadi Daniel sekarang ya, tapi saya yakin Daniel nggak seperti itu. Mungkin ada pikiran, sebel juga ya, gue udah buat banyak, tapi nggak dihargai namanya raja gitu kan. Malah sekarang gue harus nyembah patung itu lagi. Nah, pada saat itu kita tahu bahwa Sadrak, Mesak, Abednego, dan Daniel ini, mereka nggak mau nyembah itu patung yang disuruh raja ini. Padahal di awal mereka menjadi satu kesayangannya raja lah, kesayangan raja, dikasih yang terbaik lah dari raja. Si Daniel tinggal di istana, si Sadrak, Mesak, Abednego diberikan upetinya lah, upah dari mereka gitu. Tapi mereka disuruh nyembah ini patung. Kalau lu nggak nyembah, gue bakalan bunuh gitu. Pada saat itu saya sih udah tahu ya, ini cerita udah tahu, udah lama gitu. Tapi dalam hal perenungan saya, Tuhan itu bilang, kalau kamu pada saat posisinya seperti itu, apa yang akan kamu lakukan, Fer? Ya, secara manusia sih saya pasti bakal ya cari aman aja lah. Ya dong, kita udah posisi aman di sana, sudah posisi nyaman. Kalau disuruh kayak gitu, kompromi dikit, cincai lah gitu. Daripada gue mati, istilahnya kan, daripada nanti gue kehilangan semua kenyamanan yang sudah raja berikan, why not gitu. Toh cuma nyembah itu doang lah gitu, nggak apa-apa. Kompromi dikit. Itu mungkin saya pada saat itu. Dihadapkan dengan kenyamanan, dihadapkan dengan harta yang berlimpah dari raja, kesuksesan mungkin semua yang surga dunia yang tawarkan itu sudah ada mungkin di depan mereka. Karena begitu dekatnya Daniel dengan raja. Tapi pada saat mereka dihadapkan dengan hal itu, mereka nggak tergiur gitu loh. Mereka memilih enggak, saya nggak mau nyembah itu patung. Mereka benar-benar tegas enggak gitu loh. Mungkin pada saat itu kalau terima bebas, enggak, gue nggak mau. Lu mau kasih gue apa juga gue nggak bakal mau nyembah itu patung. Ini bahasa bebasnya saya. Saya nggak mau tuh nyembah itu patung. Di di Daniel 3 ayat 17 sampai 18. Jika Allah kami yang kami puja
sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan-Mu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Ini adalah level tinggi ya menurut saya ya. Saya secara manusia mungkin belum tentu bisa gitu loh. Saya akan tetap menyembah Tuhan walaupun Tuhan nggak jawab doa saya. Saya akan tetap percaya sama Tuhan walaupun doa saya belum dikabulkan. Saya nggak akan goyah hati saya walaupun Tuhan nggak jawab doa saya. Susah, saya mengalami susah. Itu berontak dalam hati saya. If God not answer your prayer yet, what would you do? Apa yang kamu lakukan? Di sini saya tertemplak, tertabuk mungkin ya. Iya ya Tuhan. Kalau saat ini saya masih menunggu yang namanya jawaban dari Tuhan. Mungkin keadaan yang saya udah serius banget, udah sabar, udah banyak berdoa, banyak ini. Tapi kenyataannya di depan saya tuh nggak semakin baik. Apakah saya akan tetap percaya sama Tuhan? Apakah saya akan terus berharap sama Tuhan? Kenyataannya di depan saya ini nggak makin baik, makin buruk. Tapi dalam hati kecil saya, bisa nggak ya saya tetap pegang teguh itu yang namanya janji Tuhan itu bisa nggak saya? Saya belum mengalami nih seperti mereka yang dibakar di api, bahkan orang yang gotong mereka untuk masukin ke dalam api aja ikut mati kebakar. Tapi di ayat selanjutnya dibilang sampai rajanya aja sampai bingung. Itu yang masuk dalam tungku perapian itu ada 3 orang apa berapa orang sih? Si rajanya nanya, kok yang saya lihat kok ada 4? Ada 4 orang, sedangkan yang saya masukkan ke dalam tungku itu 3 orang. Kenapa bisa jadi 4? Pada saat mereka menetapkan hati seperti itu, walaupun seandainya kalau Tuhan nggak nolong kami nggak akan goyah, kami akan tetap menyembah Tuhan kami dan tidak akan menyembah itu patung. Itu sikap hati yang menurut saya susah ya, nggak bisa saya mungkin seperti itu, mungkin saya mungkin belum bisa seperti itu. Tapi untuk kemudian kita tahu apa yang terjadi kan teman-teman. Raja bilang, ya udah keluarlah kalian. Dan mereka nggak mati, itu kebakar. Pertolongan Tuhan itu memang selalu ada. Walaupun pada saat kejadiannya itu, mereka mati. Yang membopong, yang mereka dengan tangan terikat, mau masukkan mereka ke dalam api aja, orang yang dekatnya aja mati. Tapi mereka nggak mati. Di situ saya lihat penyertaannya Tuhan. Waktu Sabtu kemarin saya ada kesaksian di doa pagi tentang Immanuel. Immanuel itu seperti yang kita tahu, semua udah tahu lah artinya apa. Itu Tuhan beserta kita. Beserta kita itu bukan dalam kita senang, bukan dalam kita happy-happy. Mungkin dalam kesesakan kita, Tuhan tuh selalu ada beserta kita. Cuma kadang saya yang nggak merasa bahwa Tuhan tuh menyertai saya. Tuhan, saya lagi sedih gini, Tuhan nyertai saya nggak sih? Tuhan dengar nggak sih? Tahu nggak sih kalau saya lagi sedih? Tuhan tahu nggak kalau saya lagi susah? Mungkin secara manusia saya seperti itu. Terkadang saya seperti itu. Tapi di dalam Daniel ini mengajarkan saya bahwa di dalam masa kesusahan, kesesakan, Tuhan tuh selalu beserta dengan kita. Cuma kadang kita nggak menyadari penyertaan Tuhan itu. Bahkan kadang kalau lagi kita susah secara manusia, mungkin kita berpikir, aduh Tuhan, buru-buru deh, cepat ini semua berlalu gitu. Saya ngebayangin waktu Tuhan Yesus di Taman Getsemani ya, yang bilang kiranya cawan ini boleh berlalu. Mungkin saat itu saya seperti itu, mungkin berpikirannya seperti itu. Secara Tuhan buru-buru deh, ini hilang deh semua, cepat selesai gitu loh. Nggak tahan lagi nih, nggak kuat lagi saya. Tapi pada saat masalah datang,
Terkadang memang manusia berpikir seperti itu. Bisa nggak kita berpegang teguh sikap hati kita seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Walaupun Tuhan nggak menolong saya akan tetap berpegang teguh dengan keyakinan saya. Walaupun Tuhan tidak ataupun belum, saya masih akan tetap setia. Nggak mudah ya teman-teman ya, saya mengaku itu nggak mudah. Ngomong sih gampang, seperti ini, ngomong gampang, percaya. Tapi ya kenyataannya belum tentu. Saya pun juga masih terus belajar untuk belajar percaya sama Tuhan, walaupun kenyataannya semakin memburuk. Saya belajar percaya, tetap mau percaya, walaupun cuma 1% lah gitu, nggak apa-apa deh Tuhan, yang penting saya mau belajar percaya. Walaupun 1%, tapi setidaknya masih ada sedikit keyakinan saya sama Tuhan. Di tengah keadaan seperti ini, keadaannya nggak makin buruk, saya masih bisa nggak percaya? Susah, memang susah. Tapi ya marilah saya mengencourage teman-teman semua untuk kita belajar sama-sama. Saya juga masih butuh proses. Saya juga bukan manusia yang kuat. Saya masih butuh belajar jatuh bangun. Saya juga masih seperti itu. Jatuh, nggak apa-apa, bangun lagi. Jatuh lagi ya bangun lagi. Jangan jatuh, malah glosoran di lantai, merengek-merengek, menangis-nangis, jungkir balik. Itu nggak akan merubah keadaan dan nggak akan membantu kita. Pada saat kita jatuh ya bangun, jangan menyerah. Kita tetap semangat, walaupun keadaan tidak membuat kita semangat, yang selalu membuat kita patah semangat. Oke teman-teman, itu aja sharing saya. Kalau ada salah kata, tolong dimaafkan dan diampuni. Kalau ada yang mau nambahkan, silahkan. Saya membuka hati untuk mendengarkan sharing dari teman-teman semua. Thank you. Thank you. Thank Wah, you, Bu. hari ini berat ya. Kalau Tuhan belum jawab doa kita, sikap kita seperti apa? Memang kadang pemikiran-pemikiran gini nih dibutuhkan orang-orang yang eh, pemikirannya dalam kali ya sampai mikir begini gitu. Kadang saya sendiri saya nggak pernah berpikir sampai seperti ini gitu. Tapi memang eh, kalau memang Tuhan belum jawab doa kita, eh, ya balik lagi kita masih bisa percaya Tuhan atau enggak, atau kalau Tuhan nggak jawab doa kita, apa kita cari alternatif lain gitu. Barangkali di pohon sebelah eh, kalau dikasih lilin dikit bisa jawab doa gitu ya kan. Kadang-kadang memang eh, godaan itu banyak sih pasti sih. Pada saat kita lagi dihadapkan dengan sesuatu yang nggak sesuai dengan maunya kita, pada saat kita lagi dihadapin sama hal-hal yang nggak enak, pada saat doa-doa kita lagi doanya A dijawabnya B, atau doanya A tapi yang didoain silent night gitu, diam aja nggak ada jawaban, nggak terlihat ada respon sama sekali gitu. Eh, Pada saat eh, semua kita udah mengerahkan semua pasukan doa untuk berdoa tapi kondisinya tidak semakin baik gitu. Sikap kita seperti apa gitu. Dan tadi Vera bacain dari kitab Daniel ya, bagaimana Daniel itu nggak berkompromi gitu, dari orang yang favorit menjadi orang yang eh, akan dibunuh gitu, tapi sampai mau dibunuh aja eh, dia tetap tetap eh, nggak goyang sama sekali gitu. Dan kalau kita diperhadapkan sama itu juga, tadi Vera udah ngaku gitu kalau dia mungkin kompromi gitu. Eh, saya kalau diperhadapkan sama itu ya mungkin saya kompromi juga sih. Saya akan menggunakan saya menggunakan dalil bahwa eh,
Tuhan itu penuh dengan kasih gitu, pasti mengerti saya, tidak mau saya celaka gitu, untuk saya berkompromi gitu. Tapi sebetulnya saya kompromi gitu. Dan nggak mudah sih, nggak mudah. Pada saat Tuhan nggak jawab doa kita, biasanya kita fokus sama apa yang kita doain, tapi biasanya kita tidak melihat bahwa Tuhan sedang menyiapkan hal-hal lain yang untuk kita mencapai kejawaban doa tersebut gitu. Jadi kalau dari saya, selama ini eh, banyak gitu doa-doa saya yang belum dijawab Tuhan juga. Tapi saya percaya bahwa pada saat saya aware gitu, pada saat saya ngeh gitu, bahasa kerennya, pada saat saya ngeh bahwa doa saya belum dijawab, sebetulnya Tuhan itu nggak meninggalkan saya sih, tapi Tuhan itu tetap memelihara saya dalam caranya gitu. Tuhan itu tetap eh, dengan caranya dia itu tetap, walaupun saya kadang-kadang kalau doa belum dijawab itu lupa mengucap syukur gitu. Yang ada mungkin udah sampai ke dalam level bersungut-sungut gitu. Tapi Tuhan itu tetap menunjukkan setianya, dia tetap memelihara kehidupan saya, bahkan dia sebetulnya memberikan jawaban-jawaban doa yang mempersiapkan diri saya untuk saya siap. Balik lagi, siap yang saya waktu sharing, siap nggak kita menerima berkat dari Tuhan gitu. Eh, Tuhan lagi nyiapin kita gitu. Kalau kita aware, nah pasti eh, Tuhan itu selalu ada gitu, dan Tuhan itu eh, selalu memberi apa yang nggak kita expect. Dan untuk urusan yang kita mau sih, saya percaya pasti Tuhan akan jawab sih, one way or another gitu. So mungkin yang lain mau uh, menambahkan atau mau cerita tentang pengalamannya, boleh. Dari silakan, boleh kan, bingung kan. Yang baju kuning deh udah siap tuh kayaknya. Ya Om, silakan Om. Apa tuh ya? Bingung. Ya, saya juga pernah sih ya, maksudnya yang kemarin suka sharing di antara dua pilihan yang itu, yang apa namanya, yang tadi Martin bilang juga sama Vera, kita udah doa, terus belum dijawab-jawab. Kalau saya sih ya, ini ya maksudnya ya yakin Tuhan pasti jawab. Entah kapan waktunya kan kita nggak tahu juga gitu kan. Yang pasti mah udah Tuhan itu udah pasti menyiapkan yang terbaik gitu. Kita tinggal begini aja, santai aja sih kalau saya mah gitu ya. Masalahnya udah menghadapi yang pokoknya mah sampai dibilang harga diri itu udah nggak ada gitu maksudnya. Sampai dihina-hina, lu doa rajin, ibadah rajin, mana buktinya, nggak ada buktinya. Ini saya sih cuman bilang itu aja sih ke teman, maksudnya ya sekarang gue memang belum dijawab doa gue, masih dalam diproses, tapi gue yakin sih suatu saat nanti doa gue pasti dijawab gitu kan. Saya sih bilang gitu aja sih waktu itu ke kawan. Dan emang sulit juga sih ya, ngejalaninnya ya, maksudnya yang apalagi yang tadi gitu yang Vera bilang yang apa, yang dapat fasilitas duniawi gitu ya. Kita sih kalau saya sih manusia ya bener sih, maksudnya nggak bisa kompromi gitu ya, nggak munah lah gitu, karena ya sulit juga sih apalagi di dalam masa kondisi seperti ini gitu ya. Yang saya lupa sih film apa gitu, dulu pernah nonton yang
tentang tentara Jerman itu nyerang suatu gereja. Nah, di situ itu lagi ada ibadah. Dalam ibadah tersebut kan dikumpulin semua jemaat, sama tentara Jerman itu ditanya gitu, maksudnya lu mau selamat tapi lu hujat Tuhan lu gitu kan. Akhirnya mereka menghujat lah gitu kan. Ada salah anak kecil. Nah, dia nggak ikut ngehujat. Akhirnya begini, yang ngehujat itu akhirnya dibunuh semua sama tentara Jerman. Nah, si anak kecil itu nanya, kenapa kok mereka ditembak gitu. Akhirnya yang tentara Jerman itu ngejawab, Tuhan lu aja lu hianatin, apalagi gua nanti gitu kan. Akhirnya si anak kecil itu selamat. Nah, yang tentara Jerman itu akhirnya berbalik 180 derajat. Mereka ya tobat gitu. Salah satu ujian iman ya gitulah maksudnya. Tinggal kita ini aja menyingkapi ya gitu ya, dengan sabar. Yakin lah gitu, suatu saat Tuhan pasti jawab doa-doa kita. Kita nikmatin aja prosesnya. Ya, thank you Om Martin. Wis, Apa aja mantap. sharingnya. Nikmati prosesnya. Ya, Nah, ini menarik nih. Bro Peter ternyata sampai hina-hina gitu bahwa rajin berdoa, rajin ke gereja, tapi mana gitu, Tuhan belum jawab gitu. Tapi satu poin yang saya tangkap dari ceritanya Bro Peter, yaitu konsistensi kita sih. Jadi saya ingat jadi ini di Alkitab yang perumpamaan tentang hakim yang jahat itu, yang didatengin sama ibu-ibu terus didatengin sampai akhirnya dia hakimnya itu capek didatengin, akhirnya oke deh, karena udah bosan gitu datengin sama ibu ini, udah deh lu mau apa gua kasih gitu. Kadang-kadang doa kita ke Tuhan juga kan di situ di awalnya yang saya ingat bahwa kita doa jangan jemu-jemu gitu. Kalau kita datang terus ke Tuhan gitu, saya percaya pasti satu hari Tuhan, ya bukan kayak hakim itu, gue sebel lihat lu datang terus ke gue gitu, bosan lihatnya, udah sana gitu. Kalau sama Tuhan begitu kan gawat gitu. Tapi saya percaya kalau Tuhan itu pasti pada saat niat kita datang terus, lama-lama Tuhan juga iba gitu. Maksudnya Tuhan, aduh kasihan nih anak minta terus gitu. Oke lah, gua kasih deh gitu, iya kan. Nah, mungkin kasih setengah dulu gitu kan, lumayan setengah daripada nggak sama sekali gitu ya kan. Tapi saya percaya bahwa Tuhan pasti kasih yang terbaik sih. Next, silakan eh, mungkin dari NTT silakan Pak, si Sister, Ibu. Mic-nya dibuka dulu, Ibu. Dipencet dulu mic. Di unmute dulu. Jadi kalau menurut saya, kalau ketika saya gumuli sesuatu dan itu belum terjawab, saya tetap berdoa dan saya tetap merenung bahwa ada waktu Tuhan untuk jawab. Walaupun kadang-kadang ada yang hina, ada yang sindir, ada yang kata yang sama, dibilang doa-doa yang sama, tetapi saya tidak mau ambil perkataan mereka, taruh di otak saya supaya mengganggu damai sejahtera saya. Saya tetap doakan, saya tetap berdoa, karena saya percaya bahwa pasti karena dengan doa saya belum terjawab, ujian Tuhan juga untuk melatih iman saya untuk lebih taat, setia, untuk menjadi pelaku firman. Dan saya tetap percaya bahwa Tuhan pasti ada waktunya untuk menjawab doa saya.
Dan di dalam pergumulan saya terus berdoa dan saya terus berdoa. Saya melihat sampai kapan Tuhan menjawab doa saya, dan saya tetap percaya bahwa ada waktu Tuhan dan Tuhan tidak akan pernah mengecewakan saya. Amin. Amin. Itu Dari Bapak mungkin, Pak. Dari saya, Shalom, selamat siang semuanya. Shalom. Selamat siang. Dari saya sambung dari Ibu, istri saya, bahwa berdoa ada yang katakan bahwa sama saja. Tetapi saya percaya bahwa orang yang berdoa dan tidak berdoa pasti tidak sama. Watak juga pasti berbeda. Karakter juga berbeda. Dari perkataan yang keluar dari mulut itu pasti berbeda saja. Terkadang kami alami di NTT ini, apalagi saya sebagai seorang pemimpin lingkungan, sering pimpin ibadat di orang mati. Terjadi sering saya katakan kepada jemaat bahwa setiap agama, apa saja tidak menjadi. Dari saya pribadi saya katakan bahwa kematian ini hanya Tuhan yang menentukan. Dari pribadi saya menyangkut doa. Bahwa di dalam diri saya itu, kalau doa belum terjawab, saya tetap gumulin dalam doa saya sampai kapan Tuhan bisa menjawab pergumulan saya dalam keluarga saya. Itu saja. Sekian, terima kasih. Miri mungkin, terima kasih, Pak. Mungkin dari saya, menurut saya semua doa yang saya untuk proses untuk menjawab. Ketika saya berdoa, saya meminta sesuatu kepada Tuhan, baik lama maupun cepat pasti akan terjawab. Karena saya yakin bahwa Tuhan itu Allah yang Maha Pemberi. Dia tahu bahwa segala yang kita minta, segala yang kita gumuli punya waktu. Kita tidak bisa memaksakan kehendak kita sendiri. Kita harus tunggu waktu yang pas dari Tuhan, karena Tuhan yang memberi semuanya itu. Baru-baru saya bergumul untuk beasiswa saya, untuk dapat beasiswa bidik misi. Tapi puji Tuhan, nama saya belum keluar untuk dapat. Jadi saya tetap bergumul. Saya percaya bahwa nanti semester berikut saya akan dapat. Mungkin dari saya sekian. Wah, luar biasa. Thank you. Terima kasih. Kita doain sama-sama nanti ya, supaya beasiswa akan didapatkan. Dan wah, luar biasa sih bahwa dalam bergumul itu sebuah pilihan sih ya. Kita mau tetap bergumul, setia sama Tuhan. Dan tadi si Ibu bilang bahwa percaya kalau Tuhan itu setia sama kita sih. Dan Bapak juga luar biasa dalam kita bergumul itu pasti akan ada perubahan dalam diri kita gitu. Bener banget sih kalau kita mau bergumul sama Tuhan, pasti secara tanpa kita sadari hidup kita juga sedang diubahkan sih, jadi lebih sabar, lebih nerimo. Mungkin ada yang mau ini lagi, mungkin Vera mau nambahin, silakan. Udah ada nih. Pak Alex mungkin, Pak, silakan, Pak. Aduh, sementara mungkin saya belum dulu, Pak Joko. Dulu, siap. Belum dulu sementara. Siap.
Diana mungkin yang lagi nunggu vaksin. Gue lagi adek nih lagi tanda kutip apa sih nidurin adek nih susah. Oh, Sorry. siap. Habis itu ikut tidur sama adek. Siap. Apa mau nenen juga? Habis itu tidur sama adek. Makan lo ya. Iya. Tahu aja lo. Selamat tidur. Ciaha. Philip suruh ngomong Philip. Habis Ciaha, Philip. Pi. Jangan pura-pura hilang, Pi. Oi, Turun Ya, dari silakan, Pi. turun Philip, turun dari angkasa. udah turun. Oh, Ya, udah coba turun. silakan, Pi. Silakan Philip. Pak, apa ini? Ini kata mutiara. Ya, nggak kebiasa ngomong gini. Wih, luar biasa. Pakai muka dong, pakai muka. Dibiasakan Philip. Malu Latihan. Malu, sejak kapan malu? sejak hari ini. Biasa. Ya dari semua yang saya alami ya, maksudnya bukan dari keluarga lengkap, broken home apa, tapi dari setiap masalah yang udah kita lalui pasti selalu ada hikmahnya. Dan ya semua tergantung kita mau berserah nggak ke Tuhan. Pertanyaannya itu. Kalau kita nggak mau berserah ke Tuhan ya hidup kita bakal di situ-situ terus. Dan ya nggak bisa menikmati buahnya lah istilahnya. Dan kemarin saya ikut FGF Conference dan ada satu kata yang mengejutkan sih. Maksudnya kita nih udah tegas memilih belum, maksudnya Tuhan atau mujizatnya. Wah itu saya langsung lagi YouTube aja sampai cengok, oh iya benar. Selama ini kita milih Tuhan atau mujizatnya. Tapi ya setelah itu ya sadar juga sih, maksudnya kalau kita milih mujizatnya juga ya kita nggak mungkin bisa kenal Tuhan yang lebih gimana tuh. Tapi kalau kita kenal Tuhan ya siap-siap aja menerima mujizatnya. Dan tidak ada yang mustahil lah bagi Tuhan sih. Ya, dah segitu dulu aja. Alhamdulillah. Itu satu katanya panjang amat ya? Kalian, Kata milih Tuhan atau mujizatnya? Milih Tuhan atau Kalian. kata itu, Pi. kalimat. Wis, luar biasa. Thank you, Pi. Thank you. Wis, berserah sama Tuhan. Oh, ini lagi. Berarti dalam menanti kita berserah ya. Bang, Babang, silakan Bang. Enggak. Nambahin aja. Ini sering terjadi dalam kehidupan saya sebelumnya ya. Maksudnya ketika kita berdoa sama Tuhan minta sesuatu itu kita seperti memenjara Tuhan dengan keinginan kita. Kalau Tuhan nggak jawab sesuai dengan keinginan kita, maka kurang berkuasa enough. Pernah gitu saya. Tapi pada akhirnya tadi konklusi yang tadi Ajusi Philip bilang itu ya, lu pilih Tuhan atau pilih mujizatnya, itu yang akhirnya menjadi pencerahan buat saya gitu loh dalam hidup saya belakangan ini. Saya mau Tuhan Yesusnya atau saya cuma pengen jawaban doanya tok gitu loh. That's it. Itu yang sebenarnya yang akhirnya membuat saya sadar bahwa permintaan saya ini belum tentu yang Tuhan inginkan dalam hidup saya gitu loh. Dan kita seringkali membelenggu Tuhan dengan kapasitas kita berpikir gitu loh, dengan otak kita yang sekecil ini. Padahal Tuhan kan besar sekali gitu loh. Kita nggak bisa penjara Tuhan dengan keinginan kita nggak bisa penjara Tuhan dengan keterbatasan kemampuan kita dalam melihat masa depan, masa lalu dan masa sekarang gitu loh. Tuhan nggak bisa dibatasin oleh time, nggak bisa dibatasin sama hukum fisika. Dia nggak bisa dibelenggu sama itu gitu loh. Dan ketika kita bicara tentang keinginan kita nggak bisa ngelihat keinginan kita akan mempengaruhi apa terhadap masa depan kita. Dia yang paling tahu masa depan kita apa. Kalau kita pilih ini dan dia kabulkan, ternyata masa depannya dengan pilihan kita saat ini mempengaruhi masa depan kita menjadi buruk, kita nggak bakal dikasih dong. Make sense nggak? Nah, ketika kita minta Tuhan, saya minta A, dan Tuhan melihat masa depan kita, kalau kita pilih A maka hasilnya adalah tidak baik, maka ya, dia nggak bakal kasih, nggak bakal kabulin dong. Kenapa? He knows better. Nah, kalau kita yang terpenjara oleh hukum
eh, ruang dan waktu, terus kita berharap bahwa Tuhan juga menjadi sesuai dengan keinginan kita, yang ada adalah kita ini seringnya kecewa sama Tuhan. Kenapa? Karena kita membatasi Tuhan dengan cara pikir kita. Nah, saya pernah kecewa sama Tuhan karena Tuhan nggak jawab keinginan saya. Tapi karena itu salah saya, bukan salah Tuhan. Kenapa? Karena saya memenjara Tuhan dalam kepala saya. Padahal Tuhan lebih besar. Tuhan yang nyiptain saya, kok kenapa Tuhan ada di dalam kepala saya doang gitu loh. Hanya terbatas dengan apa yang saya pikirkan, yang saya mau. Maka Tuhan harus kerjakan sesuai dengan apa kapasitas kita. Sama seperti bangsa Israel dulu berharap bahwa Mesias yang datang itu membebaskan mereka dari penjajahan Roma. Padahal kan enggak gitu loh. Tuhan datang bukan untuk membebaskan mereka dari penjajahan Roma. Tetapi wishful thinkingnya orang-orang Yahudi pada masa itu adalah Mesias datang membawa pedang untuk membebaskan mereka dari penjajahan Roma. Padahal enggak. Ya, mereka yang Tuhan mau adalah orang-orang ini kembali kepada Tuhan, bukan bicara tentang masalah pembebasan ini itu. Nah, keinginannya semua orang Yahudi, doanya adalah kan membebaskan, menjadikan bangsa Yahudi sebuah bangsa lagi, right? Tetapi that's not happen, never happen. Nah, itu yang saya pikirkan sih. Nah, terus kembali kepada apa yang Vera bilang tentang Sadrak, Meshak, Abednego. Nah, ketika kita punya wish-nya nggak pernah nggak dikabulin sama Tuhan, it doesn't mean, bukan berarti Tuhan nggak sayang sama kita. Itu nggak berarti. Itu yang sudah saya tanemin gitu ya. Ketika saya berdoa, Tuhan saya mau begini. Maunya saya. Oke. Sekarang mentalitasnya adalah ketika saya bilang, Tuhan saya mau begini dong buat masa depan saya pengen begini, saya punya planning begini. Saya cuman kayak offering, apa sih namanya, proposal, Tuhan nih gue maunya begini. Kalau ternyata nggak sesuai, ya sudahlah gitu. Kalau sekarang begini caranya saya untuk berdoa sama Tuhan. Proposal saya, Tuhan saya punya rencana gini, saya investasi begini. Saya berharap begini. Tuhan kira-kira semua kerjaan saya ini bisa berhasil ya. Tapi kan itu adalah wishful thinkingnya saya. Saya berharapnya semuanya good in the end. Tapi kalau misalnya ternyata itu membawa saya ke dalam dosa dan pencobaan yang membuat saya jauh dari Tuhan, saya akan bersyukur kalau Tuhan gak kabulin. Itu yang saya sekarang jadi pemikiran saya, yang jadi mindset saya gitu. Nah, ketika Tuhan gak kabulin doa saya, ketika saya dibawa ke dalam pencobaan, it's okay Tuhan, saya selalu bilang it's okay. Kalau misalnya hidup saya ini nggak sesuai dengan apa yang saya inginin, tetapi at least you taking care of me sejauh ini gitu loh. Nah, banyak nggak sampai saat ini, banyak nggak doa saya, keinginan saya nggak tercapai? Banyak sekali gitu ya, nggak bisa dihitung maksudnya. Terus kalau misalnya itu menjadi alasan saya untuk kecewa sama Tuhan, bisa nggak? Ya bisa-bisa aja. Tetapi betapa kerdilnya kepala saya ini kalau membelenggu Tuhan sekali lagi dalam kepala saya saja. Tetapi ternyata ketika saya sampai di sini, saya melihat gini deh. Saya nggak pernah berpikir dan nggak pernah bermimpi saya bisa bicara di depan orang-orang internasional sampai hari ini. Nggak pernah punya mimpi saya bisa ngomong di depan orang Arab. But God put me there. Saya nggak pernah mimpi gitu. Saya nggak pernah ada dalam kepala saya yang kecil ini, saya akan bicara di depan mereka. And then suddenly, here I am. Di sana saya berada. Dan saya bilang, oh, ternyata rencana saya, kecil bos, kecil. Ente nggak ada apa-apa sama rencana Ae, katanya Tuhan gitu. Nah, sejak saat itu saya pikir, ya sudah. Kalau ternyata rencana saya itu ternyata nggak lebih bagus dari rencananya Tuhan, kenapa saya harus maksain rencana saya yang jadi gitu. So, sudahlah. Tuhan punya rencana yang jauh lebih keren dari apapun yang pernah kita rencanain. Saya punya pikiran, Tuhan saya nggak pernah pengen punya rumah. Rumah saya mah cuma 2 kamar aja lah selama gini. Sekarang saya tinggal di rumah yang gede banget gitu loh. Tapi bukan itu maksudnya. Tuhan kasih sesuatu yang ekstra gitu buat saya ketika memang ya udah segitulah. Kalau saya mimpinya cuma segini, saya punya rencana yang segitu buat kamu. Jadi nggak usah belenggu diri kamu dengan pikiranmu yang terbatas. Saya ini Allah yang tidak terbatas. That's why ketika saya dibawa ke dalam sebuah pencobaan, saya yakin Tuhan ada sama saya, dan saya yakin saya akan keluar dari pencobaan itu, dari sebuah kesulitan hidup apapun itu gitu loh. Dan it's been proven so many times dalam hidup saya. Ketika saya dalam kondisi saya nangis di depan istri saya udah nggak sanggup lagi kayaknya hidup kayak gitu, and then suddenly saya di mana?
kenapa saya bisa ada di sini? Kok bisa begini? Kok bisa seperti itu? Kok begini? Kok bisa indah ya? Padahal saya nggak pernah ngarepin. So, in the end, mentalitas kita adalah kalau Tuhan nggak jawab keinginan saya, it's okay, nggak apa-apa. Kalau Tuhan bawa saya dalam api, nggak apa-apa. Gue nggak akan kompromi masalah gue percaya sama Tuhan atau enggak. Gue nggak mau kompromi. That's why pesannya, ini salah satu pesan dalam Alkitab yang juga menyentuh hati saya, membuat saya yakin sama Tuhan, walaupun saya dibakar di dalam api, gue nggak akan hianatin Tuhan gue. Kenapa? Faktanya, saya ada di sebuah tempat yang nggak pernah saya mimpiin, dan itu buat orang, Regi, kok bisa di situ lu? Gitu. Lu kan dulu cuma angkat-angkat speaker gitu. Ini kok cuma begitu? Sekarang kok bisa di situ? Orang teman-teman saya yang dulu di anak-anak Immanuel, saya ingat ada sebuah cerita, sebuah kejadian gitu ya. Dulu kan saya nyanyi gitu di wedding gitu ya. Terus di weddingnya, setelah selesai acara wedding, saya angkat-angkat speaker gitu semuanya. Jadi nyanyi iya, rodis iya gitu. Jadi ya semua angkat-angkat segala macem. Nah, di situ teman-teman saya SMA gitu. Saya kenal semuanya mereka. Nah, saya ingat sebuah sakit hati di situ kejadian itu. Saya datang, mereka tahu saya nyanyi segala macem. Terus karena mereka teman-teman saya, mereka lagi duduk di satu meja. Saya datengin. Terus saya duduk di antara mereka. Begitu saya duduk, mereka pergi semua. Rasanya seperti apa? Sakit toh? Karena mereka nganggap, ya mereka semua kelihatannya pada saat itu adalah orang-orang yang udah kerja lah segala macam lah di bank segala macam. Nah, saya cuman penyanyi aja gitu, kita kira-kira gitu lah. Saya waktu itu perih gitu hati saya. Tetapi pas nggak tahu apakah bapak-bapak tahu, saya sempat viral ya. Saya sempat viral di Instagram, di beberapa sosial media, and then tiba-tiba mereka contact me back gitu, what? Yang saya nggak pernah tahu gitu loh. Terus saya bisa, yang tadi saya bilang, saya bisa bicara di depan Pertamina, saya bisa bicara di depan orang-orang Arab, di depan orang bule. Saya nggak pernah mimpi dan saya nggak pernah berdoa, Tuhan, tolong saya pengen ngomong di depan orang Arab. Nggak pernah sama sekali. Tapi tiba-tiba saya ada di depan mereka dan saya cuma bilang all glory to God. Tuhan, saya nggak pernah mimpi ini, saya nggak pernah berharap, dan Tuhan kasih ini. Dan saya bersyukur kalau Tuhan bawa saya ke sini. Kemana lagi Tuhan? I ikut. That's it. Thank you waktunya. Thank you Bu Vera, message-nya. Dan Philips, thank you banget, itu statement yang luar biasa. Lu pilih Tuhan Yesus apa pilih mujizatnya? Kalau pilih mujizatnya, nggak seru. Kalau pilih Tuhan Yesusnya, ya udah, don't worry, mujizat ada di mana-mana gitu. Thank you. Balik lagi sama buat Om Opung Martin, silakan. Siap. Iya, thank you bro. Gue demen banget sih bahwa kadang-kadang dengan permintaan kita tuh lagi sedang terbelenggu sama otak kita yang cuma segini gitu. Padahal Tuhan punya sesuatu yang lebih baik. Kadang-kadang memang yang kita paksakan itu sebetulnya hal yang kecil sih dibanding apa yang Tuhan mau kasih sama kita sih. Cuma karena kita mau ngotot, jadinya kita kayak kura-kura dalam perahu gitu. Pastor, mau ini Pastor tambahin? Ya. Kalau aku ya, ini berdasarkan pengalaman aku ikut Tuhan nih, agak sedikit maju ke depan lah ya. Jadi kan pengalaman mendapat IC untuk 19 tahun penantian, menurut saya itu jenis doanya udah macem-macem ya. Mau nunggu gimana coba? Ilmu semua udah dikeluarin. Mau teori apalah istilahnya. Itu rasanya udah kenyang lah gitu. Mau kalau kita mau berteori di dalam firman Tuhan udah nggak nyampe ilmunya. Lu mau nasehatin gua apa gitu. Kemarin ketemu siapa saya lupa, malah ada yang 21 tahun. Lebih lama lagi tuh. Ayo gimana? Itu betul-betul kita sih udah nggak bisa ngomong ya gitu. Mau bilang ya kita mau sabar gimana? 19 tahun. Yang pada kenyataan saya tuh selalu ada sebuah ayat yang terus kepikiran di otak saya gitu, bahwa setiap manusia itu nggak ada yang baik.
setiap manusia tidak mencari Tuhan. Jadi kita tuh sebetulnya manusia itu selalu, kalau istri saya bilang tuh USA. Ini mohon maaf yang di USA. USA itu untung saya apa? Manusia selalu begitu, untung saya apa? Ya kan? Ikut Tuhan juga selalu begitu. Kalau nggak ada untungnya nggak mau kita. Coba, misalnya menderita terus nggak ada penghiburan, tinggalinlah pasti Tuhan. Ya kan? Nah pertanyaannya tuh, makanya buat saya tuh lebih maju ke depan bukan soal ketika kita nggak dikasih jawaban terus gimana gitu ya. Karena kalau saya itu artinya gini loh, kalau nggak dikasih jawaban terus suatu saat selama-lamanya setahun 2 tahun terus dikasih jawaban gitu ya, kan ada napasnya. Ntar kita mulai jalan, hidup kita kan kayak gitu. Nggak dijawab terus dijawab, nggak dijawab terus dijawab, nggak dijawab terus dijawab. Tapi itu membuat kita segar, tapi dalam jangka waktu yang panjang nggak dijawab-jawab, itu bisa mempengaruhi doa yang lain. Kadang-kadang kita berpikir, ini Tuhan ada nggak sih? Mau gimana lagi gitu. Ya kalau kita doanya mungkin doa sekedar doa aja, bukan kebutuhan yang gimana, oke lah. Tapi kalau itu menjadi sebuah kerinduan ya, pada waktu itu istri saya kan memang kepengen banget. Kalau buat saya mah saya punya anak, nggak punya anak sama aja gitu loh. Tapi buat istri saya tuh lagi benar-benar kepengen. Udah kepengen, kita sepakat berdoa, keguguran. Sampai dia sendiri, ya mungkin perempuan-perempuan tahu lah ya, kalau udah ngerasain keguguran seperti apa, saya nggak pernah tahu. Tapi ketika istri saya cerita, wah saya kaget juga. Yang namanya kehilangannya benar-benar, kemudian kayak Ibu Imelda tuh, ya istri saya pernah ngalamin tuh, bagaimana dia grieving ya, berduka sekali, sampai akhir Tuhan pulihkan. Kemudian belajar beriman lagi, jatuh lagi, itu berkali-kali loh. Sama seperti kesaksiannya ibu siapa yang di AFC Jakarta tuh kejadian begitu. Berkali-kali. Nah, menurut saya kalau udah dalam jangka panjang itu bukan kemampuan manusia sih untuk kita tuh percaya Tuhan. Ya. Makanya maksudnya gini loh. Seringkali kan saya ngalamin banyak hal nih. Kalau kita misalnya nih, ayo lu mau pilih Tuhan apa pilih berkatnya? Dalam banyak perkara kita milih berkatnya lu. Jadi sampai pada satu titik tuh saya juga bingung gitu ya, mau berlatihnya tuh kayak gimana. Bagaimana kita membuat diri kita tuh lebih baik lagi. Karena pada dasarnya manusia selalu gitu, kalau kita lagi happy kita bisa cerita panjang lebar begini. Saya punya banyak teman-teman tuh ya, yang dia di posisi apapun, di top leader sekalipun, even saya ngalamin. Ya ketika saya cerita waktu itu it's okay not to be okay, ketika mama saya ngalamin itu saya juga bisa drop loh, bisa stres loh. Itu semuanya sebulan, bagaimana kayak Ayub yang diprosesnya begitu lama. Apakah kita masih bisa berteori lagi? Kadang-kadang benar-benar kita udah ngomong wah penting komunitas, begitu kita masalah, kita hilang dari komunitas, bro. Malas ketemu orang. Pada saat saya ngalami hal yang seperti itu, sorry to say ya, Brother Ayung tahu banget ya kan, dekat sekali dengan saya, dia teleponnya saya nggak angkat. Malas mau ngomong. Ayo mau gimana? Kita masih mau berdoa, sampai pada satu titik saya belajar tentang Yohanes 16 ayat 13. Dan ini adalah sebuah kabar baik nih teman-teman. Yohanes 16 ayat 13 saya membacain. Dan ini merema. Buat saya tuh, saya terus pegang ayat ini. Ketika kita di dasar iman yang paling nggak bisa beriman sekalipun, udah mentok rasanya susah, nggak ada satu orang pun yang pada waktu tertentu yang saya dulu sempat cerita soal kepergian saya dari waktu saya pindah dari Lampung, bagaimana saya mengalami di dasar yang paling bawah dan tidak ada satu orang pun yang menyertai saya, terus mau bagaimana? Bersyukurlah kalau kita punya teman-teman. Tapi kalau Tuhan izinkan kita, teman-teman kita lagi tiba-tiba kok nggak ngontek kita ya, kok nggak chatting sama kita ya, kita nggak bisa maksa mereka juga loh. Oh, I care leader saya nggak follow up saya ya. Nah di masa-masa seperti itu terus gimana? Dan itu kita alamin. Nah Tuhan mau kita next level, naik level.
Pada saat kita bersendiri, ada masa-masanya di mana orang-orang Tuhan izinkan nggak ada satupun loh, benar-benar kita sendirian. Lu mau apa? Bisa kita milih tuh, masih kita tetap milih Tuhan, manusia kita pasti menolak. Yohanes 16 ayat 13 ini menjadi sebuah doa buat kita semua, termasuk buat aku ya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, ini Roh Kudus. Tapi ini saya sempat salah mengartikan ya. Saya di otak saya baru pagi hari ini begitu saya lihat, oh iya ternyata saya salah sedikit ya. Dikatakan Roh Kudus akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Ya. Roh Kudus akan memimpin kamu. Yang memimpin kita dalam hidup kita setelah kita kenal Tuhan adalah Roh Kudus. Roh Kudus akan memimpin saudara dan saya di kala apapun, di kala happy seringkali kita juga bisa hilang. Di kala susah apalagi. Tapi percayalah bahwa Roh Kudus di dalam kita akan terus memimpin apapun sikap tanggapan respon kita. Roh Kudus katakan, aku akan memimpin kamu kepada seluruh kebenaran. Ya, yang saya bayangkan ketika Adam nyari pasangannya, ya pada saat Adam belum ketemu pasangan, dia yang mempertemukan pasangan, dia ketemu burung, ya, dia nyatuin burung dan dia dinamakan, kamu mulai sekarang namamu burung, mulai sekarang kamu namanya domba. Yang memberi nama itu kan Adam itu, ya. Tapi dia tidak dikatakan di Alkitab, dia tidak menemukan pasangannya seimbang buat dia. Mungkin yang rada-rada mirip, mungkin simpanse, mangki, babun dan sebagainya gitu, rada-rada mirip manusia, tapi dia lihat kok kayaknya nggak cocok ya sama gue. Di Alkitab dikatakan Tuhan yang memimpin Hawa ketemu kepada Adam, yang memimpin. Seperti itulah bayangan saya. Ketika dikatakan Roh Kudus akan memimpin kita ketemu dengan seluruh kebenaran. Nah, tapi di sini dikatakan bukannya ini ya, bukannya kita itu tahu-tahu dijadikan sebuah kebenaran terus neng kita nggak melakukan apapun terus kita jadi kebenaran, kita jadi kuat gitu ya di dalam doa, nggak pernah jatuh, enggak gitu. Ya di sini saya baru dicerikan Roh Kudus tuh tugasnya cuma memperhadapkan kepada kebenaran. Jadi ketika ada masalah, Roh Kudus tuh mengingatkan ini loh kebenarannya. Nah, respon kita itu sebenarnya tergantung kita. Contohnya nih, lihat ya. Ini lebih keren lagi nih, Ibrani 12 ayat 2. Ini hari ini agak banyak belajarnya. Ini barusan waktu saya buka-buka, wah iya juga ya. Gitu. Nah, kita berharap bahwa ini menjadi sebuah pembelajaran buat kita semua, gimana nih caranya ketika kita, memang betul ketika kita doa nggak dijawab nih, gimana nih? Yang pertama, ya ingatlah bahwa Roh Kudus di dalam kita pasti memimpin kita, ketemu jalan keluarnya. Cuman setelah ketemu jalan keluar, ya seperti sama beberapa waktu yang lalu saya kasih ilustrasi, kalau misalnya orang rumah udah memberikan di meja makan itu segala menu, kayak Vera suka masak gitu ya, kan tugasnya suaminya dan anak-anaknya untuk tinggal makan. Kalau dia nggak mau makan ya nggak bisa lah, masa mau disuapin? Ya Roh Kudus juga begitu. Roh Kudus akan memimpin kita kepada kebenaran, tergantung kita mau ngeresponin apa enggak. Tuhan udah kasih jalan keluar nih. Kadang-kadang jalan keluar Tuhan tuh tidak sesuai pikiran kita. Kita maunya A nih, Tuhan kasih B. Lu percaya nggak? Kita masih ngotot ya, doanya kenceng aja tuh. Maunya ngotot ke yang kita mau. Menemukan isi hati Tuhan itu nggak mudah. Buat saya makanya sangat berhati-hati. Kita maunya menurut manusia, oh ini bagus, ini kayaknya bagus nih. Tapi belum tentu menurut Tuhan loh. Saya udah ngalami banyak perkara kok dalam hal gitu. Ketika lu melangkah salah jalan, yang ada lu bengep sendiri, babak belur. Kamu mau ngalamin itu? Saya ini orang tipe orang dulunya ya, dulu saya mau katakan dulu, sekarang pasti udah banyak berubah lah. Dulunya saya orang yang sangat istilahnya kalau gue udah mau begini ya udah, nggak ada satu orang pun yang bisa merubah. Tapi lu kejedut melulu ya, yang ada bengep sono sini. Masa sih lu nggak mau ini lagi, nggak mau bersandar sama Tuhan? Termasuk kenapa saya mendapatkan anak 19 tahun. Ya bukan tanpa sebab kali. Nah, Anda bisa ngelihat betapa kerasnya sampai Tuhan proses 19 tahun. Apakah saya mau tetap konyol kayak gitu? Kan saya nggak mau. Ya, jadi saya bersyukur menemukan bahwa Roh Kudus sekarang saya jadi semakin lebih ini. Ayo belajar bersandar. Kita lihat kebenaran yang sedang dipimpin sama Roh Kudus apa.
di hadapan kita ketika masalah kita bawa ke Tuhan dan nggak dijawab, ya terus apa? Belajar nantikan Tuhan. Kenapa harus nantikan Tuhan? Nanya kebenarannya apa nih? Kebenaran tuh artinya hatinya Tuhan maunya apa? A atau B? Ibrani 12 ayat 2 dikatakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Ini bagian kita nih ternyata. Ya, bagian kita itu adalah fokus dengan Tuhan. Dikatakan seperti anjing ya, pada saat tuannya pulang kan dia happy banget, dia selalu ngelihat tuannya. Tuannya ngomong apa? Tuannya memberi arahan apa? Ketika anjing mau makan aja tuannya bilang belum, ditungguin. Bisa nggak kita seperti itu? Nah, ini ternyata bagian kita untuk membuat mata kita balik. Susah nggak? Ya susah juga. Seperti Vera bilang, susah nggak? Ya, saya nggak tahu nih teman-teman seberapa tahu kaki suaminya. Itu menyeramkan sekali. Tadi Vera mengatakan kondisinya sekarang lebih serem lagi. Keadaannya lebih parah lagi. Nah, kita mau ngelihat yang kelihatannya, yang serem, memang serem saya ngelihat ya, tulang kakinya itu udah kelihatan. Serem banget itu. Bayangin nggak sih, dari luka kecil tiba-tiba luka besar, semua orang sudah berdoa, udah kasih obat macem-macem, terus tambah luka. Ayo, sekarang kalau saya jadi Vera, saya bisa merasakan perasaannya. Nggak mudah loh, matanya ngelihat. Kok udah didoain ini teman-teman, saya percaya teman-teman semua berdoa kok. Setiap kita ingat dia, dimanapun, kapanpun, minimal 1 menit berdoa, saya berdoa juga. Bukannya tambah baik loh, tapi Tuhan bilang marilah melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Ya tadi kan Vera ngomong kan, ketika Mesak, Sadrak, dan Abednego, bayangin aja, udah berbuat baik nih, malahan cari gara-gara itu raja, malah suruh nyembah, yang berujung dia malah kena musibah. Tapi ya saya salut juga loh, di Alkitab tidak disebutkan bahwa mereka bertiga itu komplain loh. Yaitu Vera membagikan dengan pengamatan yang sangat cerdas ya. Nggak ada komplainnya loh. Mereka terima-terima aja loh, nggak ada menunjukkan sikap negatif loh. Saya cuma mikir, kok beda ya sama gue ya. Gue aja pendeta, kadang-kadang kalau diizinkan sesuatu yang negatif, kita ngomongan kita bisa keluar macam-macam. Mungkin nggak keluar ke jemaat dan sebagainya. Di dalam pikiran kita aja kadang-kadang pikirannya negatif. Tuhan ini kok lama amat nih ngejawab. Kok orang itu udah dijawab, kok orang itu udah punya ini, kok orang itu udah dipakai ini. Ya nggak, kita macam-macam. Tapi Alkitab tidak mencatat kepada mereka. Saya cuma ngomong, Tuhan, bagaimana caranya sih? Kok mereka itu begitu tough ya? Apa mereka itu alien kayak si Philip? Ya. Atau gimana? Kok nggak kayaknya nggak punya perasaan ya ketika diperhadapkan gitu, nggak ada marahnya sama sekali. Gitu. Kok kita beda? Atau karena omnya itu dari planet juga. Ya, kalau Martin ini kan cukup sabar juga nih. Gitu ya. Tapi sekali lagi Tuhan bilang, ayo, bisa nggak kita tertuju kepada Tuhan? Lihat Tuhan lagi, balik lagi ke Tuhan. Jangan lu lihat kenyataan, itu nggak gampang. Tapi satu kabar baik yang lain adalah orang-orang percaya itu pada saat kita jatuh, kemudian aduh Tuhan gue jatuh nih, gue mau bangun lagi, gue mau fokus lagi sama Tuhan, gue nggak mau ngelihat kenyataan nih. Itu kan seperti anak kecil belajar merambat lagi, jatuh lagi, merambat lagi, jatuh lagi. Setiap anak kecil jatuh itu pasti yang dilihat orang tuanya. Dia lagi ngelihat lagi. Nah Tuhan bilang, ayo, dia lihat aku memberi kekuatan. Ada begitu banyak kesaksian yang dikatakan bahwa orang-orang yang percaya sudah meninggal itu menjadi saksi. Orang-orang kudus itu menjadi saksi yang memberikan semangat. Ayo Regi, kamu bisa. Ayo Yeskel, kamu bisa. Sedikit lagi. Tuhan bilang, yang memimpin kita ke dalam iman dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita kepada iman. Tuhan mau kita balik lagi. Ya kayak saya 19 tahun. Setiap kali saya mau jatuh, saya tuh nggak ngerti gimana, mulut saya selalu dipimpin. Ya di dalam khotbah demi khotbah saya katakan suatu hari sebelum saya meninggal, saya pasti punya anak. Itu saya percaya statement itu bukan manusia yang bikin. Tuhan menaruh dalam hidup kita. Kadang-kadang dalam hidup kita kayak Regi tadi ya, kadang-kadang kita nggak ngerti tuh. Lagi jalan, pokoknya aduh kayaknya babak belur, tiba-tiba udah ada jawaban.
Ada Roh Kudus dalam hidup kita. Kita mesti say thank you kepada Dia yang memimpin kita kepada kebenaran. Dan di situ dikatakan Ibrani 12 ayat 2, dan yang membawa kita kepada kesempurnaan. Jadi dimulai dari fokus kita kepada Tuhan, itu bagian kita. Yuk lihat lagi, balik lagi. Ya, kalau kita lagi susah ngelihat fokusnya kepada Tuhan, ya kita udah pernah membahas ya, salah satu cara saya adalah ingat kasih-Nya, ingat kebaikannya. Udah jurus itu udah paling gampang sih. Pada waktu kita down, kita ingat, oh iya ya, Tuhan dulu pernah nolong saya. Oh iya ya, Tuhan sudah bawa saya. Itu membuat kita tuh kayak jangkar, ada pengharapan. Mungkin saya nggak punya iman, tapi saya punya pengharapan. Saya berharap Tuhan, kalau dulu Tuhan tolong, sekarang Tuhan tolong juga. Ada lagunya, ya, yang memimpin kita dari iman. Gak cuma dipimpin, tapi membawa kita kepada kesempurnaan. Nah ini yang gak enak nih teman-teman. Dengan mengabaikan kehinaan, itu tadi si Peter ya, tekun memikul salib ganti sukacita. Nah ini kan gak enak. Jadi sebetulnya yang Tuhan ajarkan adalah pada saat kita, ini saya baru dapat ya, thank you banget ya si Vera bagiin ini, saya juga belum pernah belajar ini sih. Dari dulu tuh bingung gitu ya, gimana ya Tuhan, supaya saya bisa menjadi tough gitu ya. Pada saat mengalami kesulitan, saya ini bisa tough seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tapi Tuhan mau ajarin, yuk bisa nggak sih lu belajar dari kecil, hal yang kecil, fokus sama Tuhan. Mata lu lihat Tuhan terus. Pada waktu lu nggak enak, yuk belajar. Nggak enak, jangan tunggu nggak enak yang gede dulu. Nggak enak yang kecil. Lu bisa ngelihat Tuhan nggak? Kalau lu nggak bisa ngelihat Tuhan, ayo ingat kasih-Nya Tuhan. Dari situ kita dipimpin terus. Dari iman, terus mencapai kesempurnaan. Dari kesempurnaan semuanya itu dimulai dari apa? Pikul salib, sangkal diri, sukacita, dan semuanya itu dikerjakan oleh Roh Kudus dalam kita. Kalau orang dunia itu nggak punya pendamping, kita bersyukur bahwa kita punya Roh Kudus. Setiap kali kita down, ayo kamu maju lagi, kamu bisa. Rasanya kita mau nyerah, ayo kamu maju lagi. Nggak ngerti gimana ada sebuah kekuatan besar. Yang terakhir, ya ini yang terakhir Kolose 1 ayat 28 ini dahsyat juga. Aku sendiri, wah, luar biasa ya, ternyata apa yang kita lakukan ini ternyata sudah on track. Kolose 1 ayat 28, saya nggak pernah tahu ini bisa terhubung di sini, ini menjadi sebuah khotbah tersendiri loh. Menurut saya ini bagus banget ya. Kolose 1 ayat 28, kalau lu udah fokus sama Tuhan, lu udah bayar harga setiap hari, di mana lu nggak ada satu orang pun yang tahu kamu sedang jatuh bangunnya, sedang berlatih. Kolose 1 ayat 28, jangan pernah lupakan. Dialah yang kami beritakan, yaitu Tuhan Yesus yang diberitakan, ya. Apabila tiap-tiap orang kami nasihati, tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat. Di situ jelas dikatakan untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Ternyata kita berkomunitas dan setiap kita ambil bagian. Ya tadi kita dengar bahwa si Philip mungkin ngomongnya juga nggak banyak, cuman satu kata yang dia katakan tadi, lu pilih Tuhan atau ini, itu mencelikan matanya si Regi lu. Tuhan bisa pakai kita semua, kita termasuk anak kecil, nasihat kita, ya, karena Tuhan bisa memberikan hikmat kepada kita. Jadi teman-teman yang ada di sini jangan minder ya. Kata-katamu sekecil apapun, kalau Tuhan pakai itu bisa mengubah banyak orang. Jadi tetaplah berkomunitas. Ya sekali lagi yuk fokus sama Tuhan. Belajar di rumah fokus sama Tuhan. Mungkin belum dapat jawaban, nggak apa-apa, fokus sama Tuhan. Anyway, ya ini pas kebenaran nggak ada juga kan orangnya ya. Coba sebentar. Saya cuma mau kesaksian ya, kita doain ya. Kita doain. Nah ini sebentar aku lihat dulu anggotanya. Ya puji Tuhan. Ada satu anggota di tempat kita yang jujur buat saya sebagai pendeta aja kadang-kadang nggak ngerti jawabannya bro. Benar-benar udah buntu lah cara itu cara ini, dan saya ini seorang yang bisa mengerti perasaan orang lah. Gimana caranya dia bergumul, dia nangisnya. Terus tapi kadang-kadang pasang muka happy, begitu kita ngomong toto ngucur air matanya. Kita bisa tahu lah bebannya orang ini gimana. Cuman nggak bisa nolong. Ya saya cuman bawa ke Tuhan gimana nih. Udah berkali-kali kita doa sama Tuhan, nggak ada informasi, nggak ada sinyal, nggak ada apapun.
Bersyukurnya bahwa orang itu bolak-balik tuh WA. Iya, sebisa kita jawab lah, sebisa kita jawab. Itu kata Regi itu, suddenly buah durian itu jatuh, debluk aja. Tiba-tiba orang yang dikasihi sama dia, ya yang kayak juru saya tuh saya bilang gedebong pisang, yang di ngomongin apapun diem aja gitu ya. Tiba-tiba WA loh. Teman-teman doain saya ya. Ini ada satu orang yang saya lagi WA-an. Dia menanyakan tentang Tuhan. Di WA call nggak mau. Hanya by WA chatting. Saya kaget loh. Buat saya tuh amazing banget. Ya, keluarga Pastor Sester tuh ngalami tahu banget. Hanya dengan telepon pulsa kita belum berhadapan begini. Ibu si Sester ngalami kepenuhan Roh Kudus. Baru-baru ini, ya nanti kapan-kapan tuh Ibu si Sester tuh, ya habis ini mungkin kesaksian bagaimana ya Tuhan campur tangan dalam keluarga ini. Kita doain. Ya saya juga perlu, saya manusia lah, manusia biasa lah ya. Manusia biasa. Kita juga bisa aja nggak ngerti. Saya perlu minta maaf sama Pak si Sester nih, sama Ibu ya. Nggak tahu kan beliau sikap respon saya gimana. Tapi waktu Pak si Sester telepon saya, itu udah sore-sore, itu menjelang maghrib. Ya, saya lagi bingung ini kenapa ya sore-sore ini telepon. Begitu telepon satu kata, Pak tolong doakan saya, istri saya sakit. Langsung rambut saya berdiri, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kenapa? Karena udah berkali-kali saya ajarin untuk mereka ini pakai iman mereka dan berdoa. Masa sakit aja mesti telepon saya, dalam hati saya udah mulai rada-rada kesel juga nih gitu. Tapi pas waktu itulah manusia. You mau mengharapkan manusia nggak bisa. Tapi Roh Kudus memimpin. Tapi waktu kita berdoa, nah saya mulai jadi mikir juga, kok aneh nih doanya ya. Kenapa dari perutnya keluar pasir? Saya mulai ngeh. Oh ini memang Roh Kudus pimpin. Mulai itu seriusan. Saya mau kasih tahu, saya berdoa sendiri, tapi di situ ada Peter. Di situ ada istri saya. Kami bertiga berdoa. Ketika kita tahu dari perutnya keluar pasir. Bukan cuma dari perutnya, sampai ke tulang iga berpasir semua. Sampai ke tulang belakang semuanya berpasir. Saya baru tahu, oh ini ternyata peperangan rohani. Ya mereka belum diajarin. Hari itu saya ajarin mereka untuk bagaimana melakukan doa pelepasan. Tapi saya mau katakan semua itu dikerjakan oleh Roh Kudus. Manusia bisa aja meleset. Terima kasih, justru setelah tutup, saya rasanya rega. Ya baru ngerti yang namanya doa pelepasan bisa dilakukan by doa, by telepon pulsa. Saya bahkan mengucap syukur sama Tuhan, thank you ya. Keluarga ini memberi kesempatan saya untuk melayani mereka. Ya, dari hati saya jujur saya say thank you dan saya sorry juga. Ya, saya berharap Pak si Sester terus maju sama Ibu dan Miri ya, terus maju, terus bersama-sama, dan jangan lupa bahwa Ibu Bapak satu punya Roh Kudus yang 24 jam tidak pernah meninggalkan kita semua. Yang terakhir, tugas kita juga selain fokus kepada Tuhan, yuk sih kita terus nyantel dengan teman-teman kita di sini, saling membangun, saling mendoakan. Saya rasa kita udah on track di wadah ini. Saya kembalikan kepada Martin, silakan. Wah, dahsyat. Luar biasa sih pengalamannya. Dan iya sih, ujung-ujungnya kita ingat lagi sama kasih Tuhan sih ya Pastor. Memang kadang-kadang mau gimana juga balik lagi kita banyak bandelnya daripada benernya gitu. Dan puji Tuhan, Tuhan itu selalu nggak pernah, istilahnya kita bandel dikit, kalau Tuhan yang ini kan kita bandel dikit disentil gitu udah babak belur kali kita, bukan ini lagi gitu, habis gitu. So thank you Pastor. Next mungkin Cing Cing yang dekat Cengkareng, memang sengaja di agak belakang biar tambah malam, biasanya tambah hot kan. Tambah malam tambah kebuka gitu pikiran. Sikat Ci. Dasar Martin. Iya, kemarin itu juga saya kan nonton yang di IFGF conference itu luar biasa memberkati.
saya jadi inget tadi Vera cerita tentang Daniel gitu ya. Dia kan Daniel bilang kalaupun Tuhan yang saya sembah itu tidak dapat menolong saya tidak akan menyembah patung itu gitu kan. Saya inget, nah kemarin waktu hari pertama itu ada pembicaranya namanya Yudit Halim ya. Dia ada yang pernah dengar gak kesaksiannya dia Pernah. di YouTube? Nah ya itu kalau gitu. Nah ya itu dia wah kesian sekali ya waktu itu hidupnya dia di Singapura. Sebelum dia menjadi seperti yang sekarang itu, intinya dia merit terus udah gitu dia dibawa ke Singapura apa istilahnya suaminya selingkuh sama perempuan lain, akhirnya dia bercerai dan akhirnya dia merit lagi dan suaminya tapi mulainya dari nol gitu. Puji Tuhan, Tuhan lawat dia gitu ya, dia udah mau menyerah gitu. Terus dia diajak sama orang untuk ke gereja, akhirnya di situ dia dilawat Tuhan dan dia uh, membuat dia gimana lah mengalami lawatan Tuhan, dan dia bilang kalau Tuhan yang ini yang bisa menolong saya mau ikut gitu. Walaupun intinya itu uh, apa intinya itu dia dalam keadaan nggak punya duit ya waktu itu kan dia tinggal sama suaminya gitu. Terus ngelamar kerja sini sana semua, sampai dari kerjaan apapun dia ngelamar nggak ada yang terima. Waktu itu dia di Singapura, dia kerja mau ngelamar kerja KFC, McDonald, you name it. Akhirnya dia dipekerjakan sebagai security. Terus dia tanya, muka saya seperti seorang security kah, katanya. Dia tanya, tapi untuk perusahaan itu saya diterima cuman sebagai security. Dia perempuan, dan dari situ terus naik gitu, maksud dari security mau nggak disekolahin admin. Nah dia kerja jadi admin, terus lama-lama terus akhirnya dia jadi manajer, sampai akhirnya dia buka company sendiri begitu. Dan akhirnya pun dia merit lagi, tapi suaminya ini menderita penyakit apa gitu ya, saya lupa. Nah itu ada suatu Kanker otak. kalimat ya, kanker otak itu ya Martin ya, diperhadapkan itu pun setelah saya nonton kesaksian dia, kan ada dia kesaksian dia, habis itu saya nonton kesaksian suaminya gitu ya. Dan di situ dia bilang I think this is the time gitu, pokoknya udah nggak bisa apa-apa lah suaminya gitu kan. Jadi udah tiba lah gitu mungkin masanya dia seperti itu. Dia bilang, tapi dia waktu di interview banyak orang tanya dia gitulah, maksudnya kan kamu orang Kristen, kan kamu bisa berdoa sama Tuhanmu, masa Tuhanmu nggak sembuhkan kamu, kan begitu, kamu kan orang Kristen. Jadi ya seperti itulah. Tapi di situ ada suatu kalimat yang itu juga mungkin mengubahkan cara saya berpikir, terus juga mengubahkan cara suami saya berpikir gitu, bahwa dia bilang even if my God doesn't heal me, I still believe in my God. Dia bilang gitu, walaupun saya mati pun saya karena kanker otak, saya tetap percaya Tuhan, saya nggak akan memungkiri iman saya kepada Tuhan gitu loh. Nah itu buat saya aja udah menyentak banget gitu loh. Terus suami saya waktu denger itu juga dia wah agak gimana gitu ya, karena dia selalu berpikir kalian kan orang Kristen itu kan percaya Tuhan itu kan karena kita itu semua percaya Tuhan tuh karena takut mati. Kamu matinya kemana? Kamu matinya mau masuk surga, katanya gitu. Nah kalian berarti ikut Kristen tuh ya supaya mau masuk surga, bukannya mau, maksudnya gimana sih, ada sesuatu yang kita harapkan gitu loh dari Tuhan, bukan tulus dari hatinya itu. Kita itu memang mau sama Tuhan ya, seperti si Daniel dan Sadrak Mesak Abednego, dia memang kalaupun Tuhan gak bisa tolong, saya tetap akan menyembah Tuhan gitu loh. Nah kemarin kan makanya di IFGF conference itu juga di mention, saya nggak lupa siapa yang mention, iman itu jangan if God help me, tapi even if God doesn't help me, I still believe in my God gitu. Jadi benar-benar suatu mengucap syukur ya kita semua, walaupun
banyak doanya nggak dijawab Tuhan, saya juga banyak doa saya tidak dijawab Tuhan, tapi saya tetap percaya Tuhan gitu loh. Ya puji Tuhan ya, Pastor Yes 19 tahun ya saya sampai saat ini saya belum dikaruniai anak gitu sama Tuhan, tapi saya mengucap syukur, saya masih mengucap syukur kasih saya percaya bukan buat di hidup saya, tapi kita semua di sini, bahwa kasih karunia Tuhan berlimpah-limpah dalam hidup kita semua gitu pon. Ataupun yang kita kita doa apa nggak dijawab, is okay, kasih karunia Tuhan berlimpah, seperti kata Paulus, kasih karunia itu cukup bagiku gitu. Thank you, that's it Martin. Wow, thank you Ci. Iya, diingetin kesaksiannya Pastor Judith Halim ya. Waktu suaminya, saya jadi diingetin lagi, saya mau cerita lagi nih jadinya. Waktu suaminya brain cancer itu kan sampai betul-betul udah nyerah gitu loh, udah nyerah sampai dia bilang ke istrinya, udah, maksudnya relain aja, udah lu stop doa gitu, maksudnya stop doa, kan karena istrinya terus doa gila-gilaan buat suaminya, lu stop doa, dia udah rilis gua aja gitu, udah relain gua udah capek mau pulang sakit gitu. Dan sampai at the point si Pastor Judith Halim itu betul-betul oke, saya rilis gitu, I release you gitu, maksudnya udah gua nggak nahan lagi gitu loh, kalau mau pulang gitu. Sampai poin dia rilis suaminya itu, akhirnya Tuhan Yesus datang, dan Tuhan Yesus cuma bilang ke si Pastor Jason ini, bahwa suaminya namanya Jason kan, bahwa Tuhan itu tersentuh sama air mata istrinya gitu, makanya Tuhan tuh nyembuhin dia gitu. Dan percaya sih, maksudnya setiap doa kita, setiap tangisan kita, setiap apapun yang kita ungkapin sama Tuhan, kalau itu benar-benar yang tadi bilang, tujuannya itu bukan untuk misalnya kalau kita betul-betul dengan tulus gitu, pasti Tuhan dengar gitu. Tuhan itu bukan Tuhan yang tutup kuping tutup mata sih, beda sama kita gitu. Kadang-kadang kita kan tutup kuping tutup mata tuh serius gitu, gua nggak mau dengar gitu. Saya orangnya gitu kalau saya udah nggak mau dengar, gua nggak mau dengar, gua tutup kuping, betul-betul tutup kuping gitu, bodo amat gitu. Tapi puji Tuhan, kalau Tuhan kita itu bukan Tuhan yang seperti itu gitu. Tuhan tuh nggak pernah tutup kuping tutup mata. Tuhan itu selalu mendengar sih, dan Tuhan itu nggak pernah tinggalin kita, dan Tuhan itu setia sih, luar biasa setianya sama kita, sampai kadang-kadang kita yang konyol aja Tuhan tetap pakai gitu, ya kan? Kayak tadi ceritanya pastor gitu, sampai-sampai maksudnya pastor itu udah salah pikir dulu gitu, udah salah persepsi dulu, negative thinking dulu gitu ya kan, udah malas dulu gitu sikap hatinya, tapi Tuhan tetap pakai gitu untuk bisa terjadi mujizat gitu. Itu kan luar biasa gitu, maksudnya kalau kita lihat dari sisi standar holiness-nya kan udah nggak holy gitu sebetulnya, ya kan? Sorry pastor. Udah nggak holy, tapi Tuhan itu tetap gitu, maksudnya nggak ini udah salah, ini gue nggak mau pakai dia, cari yang lain gitu, enggak gitu. Tetap Tuhan luar biasa, nggak melihat dari sisi itunya gitu loh. Dan ayo sih kita di sini sama-sama gitu, yang tadi Pastor juga bilang, kita komunitas ini udah on the right track gitu, betul-betul on the right track gitu. Saya betul-betul komunitas ini betul-betul buat saya mempunyai pola pikir yang berbeda gitu. Buat saya, hidup saya ini betul-betul saya mau belajar untuk berubah gitu. Khususnya thank you gitu untuk doa-doanya dan supportnya gitu. Kemarin Iren udah keluar dari rumah sakit gitu, dan saya sungguh-sungguh diberkati gitu. Maksudnya anytime saya lagi butek gitu, butuh doa gitu, saya bisa kontak siapa aja, dan semua itu support gitu. Maksudnya sampai-sampai betul-betul
hampir tiap hari itu di absen gitu loh. Maksudnya gimana gitu hari ini gitu. Sampai orang yang ngasih perhatian itu yang say sorry gitu. Sorry ya kalau gue bawel katanya cuma mau update aja gitu. Tapi saya nggak saya nggak merasa di ini. Saya ngerasa waduh luar biasa gitu supportnya gitu. Waduh luar biasa gitu ketulusannya gitu. Dan even tengah malam gitu, udah jamnya orang tidur gitu. Saya bersyukur gitu punya saudara-saudara yang di ujung dunia sebelah sana gitu, yang di sananya siang gitu. Jadi betul-betul anytime, dan yang di ujung dunia sebelah sana juga eh, kalau di kontak itu nggak butuh support doa gitu, nggak semuanya tiba-tiba oh gue di sini lagi malam nih tengah malam ikutan gitu, enggak gitu. Mereka tetap siang dan tetap respon gitu. Dan eh, wah luar biasa banget teman-teman. Saya percaya bahwa teman-teman di sini ini orang-orang yang tulus-tulus semua, orang yang baik-baik semua, orang-orang yang sudah diubahkan oleh Tuhan gitu. Jadi jangan pernah sungkan, jangan pernah nggak enakan gitu. If you need something, telepon one of us gitu. Salah satu dari kita siapa aja ada. Kalau di grup ada 20 nama sekian gitu. Kontak gitu, kontak. Saya percaya kalau bingung mau kontak siapa, lempar aja di grup gitu. Pasti akan dijawab gitu. Pasti akan dijawab gitu. Pasti semua getting there gitu. Saya luar biasa banget kok Ayung, Siap-siap tiap jam di WA ya. Iya, dan itu betul-betul supportnya itu bukan support, waduh ada puling. Kaleng-kaleng. Iya, supportnya itu bukan support ini, Support the best. Support the best. Bukan support free of charge gitu. Kita betul-betul kayak bayar premium gitu loh, betul-betul layanannya itu layanan 24 jam dan layanan visit segala macam gitu. Pokoknya keren gitu. Jadi teman-teman ayo jangan pernah nggak enakan gitu. Belum diserahin ke Om Ayung, mungkin kita mau bersyukur dulu sama Tuhan, kita mau nyembah Tuhan dulu yuk bentar yuk. Original sound lo nyalain bro. Caranya gimana? Udah on? Kiri atas original sound on ya, oke sip. Tapi nggak masuk ke sini, pakai mic ini. Oke. Kita mau ingat kasih Tuhan, kita mau ingat kebaikan Tuhan. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah bagi kita. Ingat kasih-Nya, ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah bagi kita. Ku takkan lupa kasih-Nya, ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasaku.
besar kasih Allah bagi kita, besar kasih Allah bagi kita, besar kasih Allah bagi terima kasih, bersyukur buat kasih-Mu Yesus, bersyukur buat kebaikan-Mu. Bersyukur Yesus, Kau yang terbaik, Kau yang terbaik, terbaik dalam hidupku Yesus. Kau sahabat yang terbaik, oh, sebab hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, seperti rusa yang haus, aliran sungai-Mu, hatiku tak tahan menunggu di tanah besar, bagai tanah besar menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku Tuhan, sebab hanya Engkau, sebab hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu dan bawaku
dekat lagi padaku, tinggal dalam indahnya dekapal, tinggal dalam indahnya dekapal, tinggal dalam indahnya dekapal kasih-Mu. Amin. Saya serahin sama Ko Ayung, silakan. Ko Ayung selesaikan. Awalnya saya cuma coba-coba. Brother Ayung dipanggil, silakan. Perhatian. Kayung. Yuk. Sorry. Ih, Lagi kerja. wih, Oke, mantap. yuk. Thank you guys. Yuk kita sama-sama doa. Tuhan, terima kasih buat hari ini, ucap syukur Tuhan buat firman-Mu yang sudah kami dengar, Tuhan Yesus, untuk kami boleh bersandar pada Engkau, Tuhan Yesus. Untuk kami boleh bertumbuh di dalam pengenalan Engkau lebih lagi ya Tuhan Yesus. Tuhan, ajar kami terus untuk hidup di dalam kebenaran-Mu, hidup di dalam kekudusan-Mu, hidup di dalam takut akan Engkau, dan hidup berjalan sesuai dengan tuntunan daripada Roh-Mu yang kudus ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa buat firman-Mu yang sudah Engkau bagikan melalui hamba-Mu, Vera Tuhan. Berkati beliau ya Tuhan Yesus, berkati keluarga Vera dan suaminya yang saat ini sedang sakit Tuhan. Biarlah Tuhan, kami berdoa kesembuhan yang datang daripada-Mu Tuhan, turun atas suaminya Vera ya Tuhan Yesus. Dan kami berdoa Tuhan, biar Engkau juga yang akan terus memproses kesembuhan itu, terus menerus Tuhan di dalam segala hal, baik melalui pengobatan, obat-obatan yang diminumnya Tuhan Yesus, maupun segala apa yang dia lakukan Tuhan Yesus, melalui diet, melalui makanan yang mereka jaga ya Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan Yesus, Tuhan Engkau terus memberkati keluarga hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Berkati kami semua yang ada di sini, berkati Pastor Yes, berkati Pak, berkati Sylvester, berkati hamba-Mu Regi, Martin Tuhan Yesus, Cing Tuhan, Peter Tuhan Yesus, berkati Tuhan Yesus, Susi Tuhan Yesus, berkati juga Tuhan Feve Tuhan Yesus, berkati kami semua ya Tuhan Yesus, buat Philips juga Tuhan Yesus, berkati kami semua Tuhan Yesus dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan, sehingga Tuhan kami boleh berjalan di dalam terang kasih-Mu. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Yesus kami ucap syukur. Amin. Thank you Ko Ayung. Thank you. Thank you Vera. Thank you Terima semuanya. kasih. Makasih.